Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semua bukan? Baik, alhamdulillah alamin kalau baik semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan kita yang ke-20 tapi yang 20B seperti itu ya. Kita akan membahas tenses, masih dalam tenses, tapi fokus kita nanti adalah fungsi lain dari perfect seperti itu. Baik, tentunya masih bersama dengan kami Coklat 82 atau C82 seperti itu ya. Oke, kita mulai materi utama kita. Di sini ada fungsi lain dari perfect. Oke. Fungsi lain dari perfect atau yang pertama adalah fungsi lain dari present perfect. Yang pertama adalah present perfect dapat tidak atau di sini tidak disertai dengan time duration. Biasanya yang present perfect itu ditandai dengan time duration. Di sini bisa juga tidak disertai time duration. Nah, jika kalimatnya adalah negatif. Contohnya di sini adalah Amel belum pulang, negatif ya. Berarti di sini Amel has not come, seperti ini. Oke. Jadi dia nggak ada time durationnya di sini. Oke. Jadi dia di sini nggak ada time durationnya, oke ya. Kemudian kalimat dengan non progressive verb. Teman-teman tentunya non progressive verb sudah tahu semua kan. Intinya kayak gini, jadi verb itu bisa diinkan semuanya, tetapi tidak semua verb itu bisa masuk dalam di verb in seperti itu. Nah, diantaranya adalah ini non progressive ini. Contohnya di sini adalah hari sudah di sini. Jadi hari has been here. Been ini termasuk non progressive verb karena be nggak bisa dimasukkan dalam bentuk be verb in seperti itu ya. Contohnya lagi, Moncos telah memahami hal ini. Jadi Moncos has understood it. Oke, jadi di sini nggak usah pakai time duration, dan di sini juga tidak usah memakai time duration seperti itu. Kemudian di sini yang nomor 2 adalah menyatakan. Jadi present perfect itu bisa menyatakan kejadian yang berulang-ulang. Tentunya dia disertai dengan adverb of multiplier. Jadi adverb yang menunjukkan keseringan atau berulang-ulang. Contohnya adalah once, sekali, kemudian twice, three times atau four times dan selanjutnya. Oke. Contohnya di sini adalah Erwin telah pergi ke Surabaya sebanyak 100 kali. Jadi di sini nanti Erwin has gone to Surabaya berapa kali? 100 times. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Jadi di sini tidak usah, intinya semuanya tidak bisa, tidak pakai time duration itu juga bisa seperti itu. Ayo kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah present perfect continuous seperti itu. Teman-teman sudah ngerti polanya present perfect continuous adalah have atau has, nanti diikuti been, dan terakhir diikuti verb in. Kemudian untuk time signal atau time durationnya adalah nomor 5 dan 6 seperti itu. Up to now, at the present, all my life, all my, atau all month, atau since, for, seperti itu ya. Nah, yang pertama nanti menyatakan kejadian. Fungsinya yang pertama adalah menyatakan kejadian yang masih berlangsung. Jadi berlangsung beberapa waktu, terhitungnya karena di sini present, maka dari sekarang, terhitung dari sekarang, seperti itu. Baik, contohnya di sini adalah sekarang Makmur sedang duduk. Dia sudah menungguku selama 2 jam. Keadaan sekarang adalah duduk ya. Kemudian ada time durationnya di sini 2 jam. Berarti di sini now
Makmur is sitting. He is been waiting for me for 2 hours. Seperti itu. Jadi di sini for di sini menunjukkan yang present perfect continuous. Seperti itu. Baik. Kemudian struktur atau rumus tensesnya seperti ini. Bisa paham semuanya? Baik, kalau bisa paham kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua fungsinya adalah dari fungsi lain dari present perfect yang continuous nanti bisa menyatakan kejadian yang sudah selesai namun efeknya masih bisa dirasakan seperti itu. Nantinya dijelaskan dengan prolog. Jadi ini sudah selesai tapi kok present bisa masuk ke dalam present perfect continuous, gimana nanti ceritanya? Oke, contohnya seperti ini. Lihat, rambutnya Amel basah. Dia baru saja mandi di sungai. Seperti itu. Oke, jadi catatannya di sini adalah mandinya itu sudah selesai. Harusnya kan present perfect yang muka 1 tuh. Tetapi karena efeknya masih ada, yaitu rambutnya basah, maka tensesnya menjadi present perfect yang continuous atau progresif seperti itu. Bukan present perfect muka 1 lagi seperti itu. Baik. Jadi di sini nantinya menjadi lihat berarti look seperti itu. Amel's hair, rambutnya Amel, kenapa? Is wet. Seperti itu. He has just been taking a bath. Di mana tadi? In the river. Seperti itu. Oke. Jadi tensesnya nanti akan seperti ini. Jadi jika dilihat rambutnya Amel, dia akan baru saja kan mandi seperti itu. Harusnya muka 1, tetapi karena efeknya itu bisa dirasakan sampai sekarang, yaitu Amel's hair is wet, maka tensesnya tidak menjadi muka 1 lagi, tetapi present perfect yang continuous seperti itu. Baik, bisa? Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, untuk yang past perfect. Oke, yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah past perfect. Polanya tentunya teman-teman sudah ngerti, adalah polanya had, kemudian diikuti verb 3. Kemudian untuk time signalnya, yang untuk simple past itu yang berada di dalam clause atau time clause seperti itu. Nantinya time clause yang ini menjawab pertanyaan kapan. Kemudian time signalnya bisa juga yang time duration yang khusus muka 2. Fungsinya adalah seperti ini. Jadi muka 1-nya menyatakan kejadian yang sudah selesai. Jadi semua muka 1 kan sudah selesai seperti itu. Tetapi dunianya tidak di present lagi karena di sini adalah past perfect, dunianya di past. Jadi terjadi lebih dahulu dari simple past. Ya, teman-teman untuk lebih pahamnya silahkan lihat di materi yang ke-13 atau tutorial yang ke-13, gambarnya insyaallah jelas di situ. Oke. Kemudian contohnya di sini lagi adalah tadi malam ketika Robert datang, Desi sudah menyiapkan segalanya seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya last night when Robert came, kenapa? Desi had prepared everything. Seperti itu, everything. Jadi ini adalah pastnya, kemudian had prepared ini adalah past
perfectnya. Jadi kejadiannya ini menyiapkan segala sesuatunya, baru Robert datang, seperti itu. Jadi untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai, menyiapkan segala sesuatunya dulu sudah selesai, ternyata setelah itu Robertnya datang, seperti itu. Kapan? Tadi malam. Jadi kejadiannya itu yang tadi malam, misalnya kita di sini, tadi malam itu di sini, Robert datangnya, nah Desi menyiapkannya sudah selesai di sini. Sudah ngerti? Baik. Kalau sudah ngerti, kita lanjutkan lagi ke yang muka 2. Untuk yang muka 2 itu menyatakan kejadian yang masih berlangsung di dunia past. Nantinya akan menjadi long term, jadi jangkanya panjang sekali, seperti itu ya. Contohnya, tahun lalu ketika Awan mengunjungi Kotim telah belajar di Paris selama 2 tahun. Seperti itu. Oke. Jadi di sini ada selamanya 2 tahun ya, menunjukkan time duration. Jadi bisa saja dia perfect yang muka 2, kemudian juga bisa kemungkinannya lagi dia bisa yang perfect continuous. Oke. Tapi dunianya dalam past, jadi tergantung nanti konteksnya Kotim ini pengen lama atau sebentar, seperti itu. Jadi kalau yang untuk lama, karena di sini judulnya adalah muka 2, oke, maka tentunya dia yang muka 2 berarti long term, seperti itu ya. Oke, jadi nanti last year when Awan visited Kotim, she had studied in Paris for 2 years, seperti itu. Jadi di sini yang perlu teman-teman garis bawahi, yang pertama, studied ini merupakan yang certain verb yang long term. Kemudian ada time duration di sini, maka nanti bisa perfect yang muka 2, bisa juga perfect continuous. Karena bahasan di sini ada muka 2, maka kita anggap si Kotim ini akan lama di Paris dan tidak akan kembali lagi, seperti itu. Oke. Dan untuk yang tenses itu harus satu dunia. Di sini misalkan di sini adalah past perfect, oke, maka nanti harus sinkron dengan sini. Sini adalah dunia past, oke. Yang biasanya teman-teman salah adalah di sini past, kemudian misalkan di sini adalah presentnya. Jadi nanti menjadi she have studied, itu salah. Kalau gitu kan malah maju, malah maju dunianya satu langkah. Padahal ini dunianya mundur satu langkah, seperti itu ya. Ayo, kalau sudah ngerti, kita lanjutkan lagi. Yang past perfect continuous. Past perfect continuous ini polanya adalah had, been, working, seperti itu. Fungsinya adalah menyatakan kejadian yang masih berlangsung di dunia past. Contohnya adalah kemarin ketika Didi tiba, Teddy sudah tidur dengan Fadil selama 2 jam. Seperti itu. Jadi nanti di sini yesterday when Didi arrived, Teddy had been sleeping with Fadli for 2 hours. Seperti itu. Oke, jadi di sini menyatakan kejadian yang masih berlangsung di dunia past. Berlangsungnya Teddy ini dia sedang tidur, tetapi di dunia yang past, seperti itu. Bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, ada contoh di sini Didi sings for an hour.
seperti itu. Jadi for an hour berarti di sini ada for-nya, berarti time duration-nya, maka dia di sini karena sing bukan termasuk certain verb yang lama, maka jawabannya adalah present perfect continuous, maka menjadi has been singing. Seperti itu. Baik, bisa dipahami. Itu yang kedua, Fahmi is already when I met him. Jadi di sini I met ini adalah yang past. Jadi dari kata-kata meet, met, dari lampau, maka di sininya nanti karena di sini ada already, maka lebih duluan ini daripada past. Jadi past yang perfect. Makanya nanti Fahmi have already it, kemudian ketiganya is adalah it is eaten when I met him, seperti itu. Yang ketiga di sini Hari lived bla 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 here for 2 years when my parents called him last year. Call him sama di sini verb 2, berarti dia adalah past ya. Apalagi ditunjang dengan last year di sini, berarti tentunya dia dunianya past. Kemudian karena live-nya ini misalkan dianggap cuma sementara saja, tidak, atau misalkan kontrak atau khusus saja di sini, tentunya di pare, maka nanti dianggap sementara saja yang present atau yang past perfect continuous menjadi have been, live-nya verb ing menjadi living. Seperti itu ya. Here for 2 years when my parents called him last year. Yang terakhir adalah Moncos and Nuri study English at Krishna since 2 months ago. Di sini juga since ada cuma ago ya, jadi study itu juga bisa masuk, yang lama bisa masuk. Oke. Maka nanti jawabannya karena di sini ada selama dan contoh kita atau bahasan kita untuk kali ini adalah past perfect yang continuous, maka tentunya nanti jawabannya adalah Moncos and Nuri, tentunya have tadi have been ya, karena di sini ada itu namanya time duration-nya, berarti have been studying at Krishna since 2 months ago. Berarti ini dihitungnya dari sekarang, seperti itu. Berarti contoh ini tidak masuk dalam yang past perfect ini. Itu. Oke. Karena tidak ada yang seperti ini, jadi tidak ada tenses yang mendukung atau menunjukkan kejadian sebelumnya atau setelahnya seperti ini. Kalau yang di sini kan jelas, atau yang di sini jelas. Jadi misalkan di sini Fahmi sudah makan ketika saya menemuinya. Ada 2 kejadian di sini, sedangkan di sini tidak ada seperti itu. Jadi ini tidak masuk dalam dunia past yang perfect continuous. Seperti itu ya. Baik, untuk perjumpaan kita, ternyata masih. Jadi di sini ada lagi yang future perfect. Saya kira sudah selesai, ternyata masih ada. Oke. Untuk yang future perfect nanti polanya adalah will, kemudian diikuti have verb 3. Time signalnya nanti semua time signal in future seperti itu. Contohnya by the time, kemudian diikuti future yang bermakna menjelang. Contohnya adalah by tomorrow, menjelang besok, atau by next week, menjelang minggu depan, seperti itu.
Contoh lagi, by the end of this time, misalkan by the end of this year, menjelang akhir tahun ini, seperti itu. Nah, fungsinya future perfect, ada yang muka 1 itu menyatakan kejadian yang sudah terjadi, tetapi masanya di masa yang akan datang karena future. Contohnya di sini menjelang bulan depan, program planet sudah berakhir, seperti itu. Berarti nanti by next month, the planet program will have finished. Seperti itu. Jadi kejadiannya akan sudah selesai, tapi kapan? Menjelang bulan depan, seperti itu. Karena belum selesainya bulan depan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk yang future tapi yang muka 2 ya. Future perfect yang muka 2 itu menyatakan kejadian yang masih berlangsung di masa yang akan datang. Contohnya di sini adalah menjelang akhir tahun ini, Hari sudah bekerja di Jakarta selama 3 tahun, seperti itu. Tentunya karena di sini ada time duration, bisa future perfect yang muka 2, bisa juga dia future perfect yang continuous. Tapi karena judulnya muka 2, kita ikut muka 2 saja. Di sini menjadi by the end of this year. Kenapa year? Kenapa hari? Will have work in mana? Jakarta for 3 years. Oke, seperti itu. Jadi by the end of this year, Hari will have work. Jadi ini adalah future yang perfect muka 2. Karena di sini ada word, ini termasuk certain verb-nya yang durasinya long term. Kemudian ada for time duration yang nomor 6, seperti itu. Dan yang terakhir adalah future perfect continuous. Di sini future perfect continuous. Polanya teman-teman sudah tahu, will have been verb in. Kemudian untuk time signalnya sama dengan yang future perfect. Fungsinya di sini menyatakan kejadian yang masih berlangsung di masa yang akan datang, seperti itu. Contohnya di sini menjelang akhir minggu ini, kita sudah bergabung dengan planet selama 3 minggu. Oke, di sini ada selamanya. Kemudian tetapi di sini bergabung, tidak masuk ya, tidak masuk ke dalam certain yang certain verb yang long, jadi langsung saja ke present perfect yang continuous, seperti itu. Jadi di sini menjelang akhir minggu ini, by the end this week, we will have been joining planet program planet, maksudnya planet program for 3 weeks, seperti itu. Bisa dipahami. Jadi di sini will have been joined adalah future perfect yang continuous, menyatakan yang kejadian yang masih berlangsung di masa yang akan datang. Ceritanya adalah masa akan datang dan kejadiannya masih berlangsung, seperti itu. Ayo, untuk mengakhiri perjumpaan kita punya latihan di sini. Kakakku adalah seorang dokter. Dia menjadi seorang dokter sejak saya masih kecil. Dia sudah bekerja di sebuah rumah sakit selama 15 tahun. Seperti itu.
Nah, kemarin ketika saya menelponnya, dia baru saja memeriksa seorang pasien. Dia sangat bahagia saat itu. Menjelang akhir tahun ini, dia sudah tinggal di Jakarta selama 17 tahun. Kerjanya 15 tahun, tinggalnya sudah 17 tahun. Seperti itu. Ayo kita kerjakan bareng-bareng yuk. My brother, kenapa? Seorang dokter, is a doctor. Seperti itu. Dia menjadi seorang dokter sejak saya masih kecil. He has been a doctor since I was a child. So I was child gitu aja ya. Dia sudah bekerja di sebuah rumah sakit selama 15 tahun. Berarti he has worked in hospital for 15 years. Kemarin ketika saya menelponnya, dia baru saja memeriksa seorang pasien. Tapi di sini yesterday, when I called atau phone him up, he had just seen a patient. Seperti itu ya. Dia sangat bahagia saat itu. Dia sangat bahagia saat itu berarti he was very happy. Kapan? At that time. Seperti itu. Kemudian menjelang akhir tahun ini dia sudah tinggal di Jakarta selama 17 tahun. Berarti by the end of this year, seperti itu, atau ini bisa dihilangkan juga, he will live in Jakarta for 17 years. Seperti itu. Atau bisa juga kalau misalkan yang ini yang untuk yang lama, kalau misalkan yang nanti pengen pulang atau short juga bisa. He will have been, kenapa, living bla 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 ya, living in, tentunya in Jakarta for 17 years. Seperti itu. Kalau yang ini berarti dia cuma kerjanya itu pengen berhenti ataupun pengen pindah kembali ke rumahnya, seperti itu. Jadi tidak punya niat untuk tetap tinggal selamanya di Jakarta. Oke, perjumpaan kita untuk materi yang 20B atau tutorial 20B cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.